Oke, assalamualaikum semua. Harap sudah buka puasa, sudah taraweh ya. Sekarang kita mulai kuliah biofarmaseutika ya. Jadi kita sekarang adalah kuliah ke-7, cepat ya. Jadi tapi saya rasa untuk PS sampai bahan kuliah ke-6 aja ya, kuliah yang minggu kemarin ya. Ini simpan untuk UAS. Oke. So, kita sudah sampai ke eliminasi obat ya. Nah, proses farmakokinetik yang sudah kita pelajari kan absorpsi, distribusi, metabolisme dan eliminasi ya, ekskresi. Jadi sekarang kita sampai kepada yang ini, eliminasi ya. Nah, istilah-istilah yang kita gunakan yaitu eliminasi. Ya, sebenarnya ada sedikit perbedaan ya antara eliminasi dengan ekskresi. Ya, kita sering menggunakan apa ya dengan ekskresi. Ya. Nah, eliminasi itu termasuk juga metabolisme tambah ekskresi. Jadi, misalnya metabolisme obat ya. Metabolisme obat kan dia itu diubah dari molekul yang aslinya menjadi molekul yang metabolit, kan? Nah, begitu dia diubah, itu sudah termasuk eliminasi, ya, karena artinya eliminasi itu adalah meniadakan, ya. Jadi meniadakan si senyawa asal ya, itu juga sudah termasuk eliminasi ya ketika dia terjadi metabolisme. Tapi kalau ekskresi itu berarti dia dikeluarkan dari tubuh kita ya. Jadi dia bisa terjadi eliminasi tanpa dikeluarkan ya. Jadi eliminasi itu ekskresi ditambah dengan metabolisme ya. Nah, sedangkan ekskresi adalah pengeluaran zat ya, baik itu obat ataupun metabolitnya dari tubuh. Oke. Nah, ada juga istilah clearance yang kita sering pakai untuk ginjal ya, clearance ginjal ya. Apa itu clearance? Clearance adalah volume cairan atau zat ya yang dibersihkan oleh suatu organ dalam kurun waktu tertentu. Ya, misalnya contoh clearance ginjal. Ya, contohnya ada clearance ginjal berarti volume cairan ya yang dikeluarkan oleh ginjal ya dalam waktu tertentu, misalnya 1 jam. Ya, jadi misalnya gentamisin untuk clearance ginjal, berarti gentamisin dikeluarkan dari ginjal 0,2 liter per kilogram per jam ya jika fungsi ginjal normal. Oke. Nah, ada juga clearance hepar. Apa artinya clearance hepar? Jadi dia yang dibersihkan oleh hepar. Kalau yang ini kan dibersihkan oleh ginjal. Ya, ini dibersihkan oleh hepar. Contoh, phenytoin 2,5 liter per jam ya jika fungsi heparnya normal ya, dibersihkan dari hepar. Oke. Nah, rute-rute ekskresi obat ya, rute utama melalui ginjal dan melalui empedu ya, feses ya, empedu melalui ginjal maupun melalui empedu ya ataupun feses. Oke. Rute lain melalui paru-paru, contoh ekshalasi ya untuk gas-gas, melalui saliva, melalui keringat, air susu maupun air mata. Oke. Nah, ekskresi melalui ginjal ya kita sebut juga renal excretion ya, ekskresi melalui ginjal. Itu terjadi 3 tahap yaitu filtrasi, reabsorpsi dan sekresi ya. Bagi kalian yang masih ingat dengan kuliah Anfisman ya tahun lalu ya. Nah, jumlah yang diekskresikan adalah sama dengan jumlah yang difiltrasi ditambah sekresi ya dikurang jumlah reabsorpsi. Oke. Yang ini kalian masih ingat ya, jumlah filtrasi tambah jumlah sekresi dikurang jumlah
reabsorpsi. Ya, jadi obat dia akan dibawa oleh darah kan, ya, melalui glomerulus. Oke, nah di situ dia akan disaring, ya, kemudian akan terjadi disaring dan cairan yang masuk ke sini ini namanya tubulus kan, tubulus ginjal ya. Cairan yang masuk tubulus ini namanya apa? Filtrat ya. Nah, cairan ini kemudian di sepanjang tubulus ya dia akan reabsorpsi. Artinya apa? Dari tubulus masuk kembali ke pembuluh darah ya, reabsorpsi ya. Nah, itu biasanya kalau untuk obat-obat yang larut dalam lemak ya, dia kan kalau larut dalam lemak dia mudah untuk melalui membran ya, sehingga dia disebut pasif reabsorpsi, reabsorpsi pasif ya. Nah, reabsorpsi aktif bisa juga aktif ya, yaitu di mana dia dari darah. Kalau ini adalah sekresi. Sekresi itu kebalikan ya. Dari dalam pembuluh darah dia masuk ke tubulus ya. Jadi ada obat-obat tertentu dia tidak dapat difiltrasi. Tetapi di sini nanti dia ambil jalan samping ya. Dia nggak bisa lewat jalan depan, dia lewat jalan samping. Lewat jalan samping dia sekresi. Ajar guru itu guru. Oke. Guru itu. Nah, kemudian dia filtrat ini sudah ada di sini di tubulus ya, dan dia kalau tidak mengalami reabsorpsi lagi, dia akan dikeluarkan melalui urin ya yang disebut ekskresi. Jadi kalian semua tahu bahwa jadi filtrat yang akan diekskresikan bersama urin adalah yang mengalami filtrasi ditambah dengan yang mengalami sekresi, dikurang dengan yang mengalami reabsorpsi. Ya, karena kalau reabsorpsi dia nggak jadi keluar, dia masuk lagi ke pembuluh darah. Ya, dia harus kalian tahu. Ya, nah sekarang filtrasi glomerulus terjadi di glomerulus. Obat-obat yang dapat melalui filtrasi adalah obat yang molekul-molekulnya kecil dan sedang, ya, dengan berat molekul kurang dari 5.000 gram per mol. Ya, jadi kalau molekulnya itu terlalu besar, dia tidak dapat mengalami filtrasi. Ya, jadi hanya untuk yang kecil. Ya, nah molekul besar lebih dari 30.000 tidak dapat melalui ini. Ya, dan juga syaratnya harus tidak terikat kepada protein. Ya, kan kalau obat ada keterikatan dengan protein. Ya, jadi dia harus tidak boleh terikat pada protein. Nah, dalam bentuk ion maupun dalam bentuk netral boleh. Ya, nah faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu aliran darah ke dalam glomerulus. Ya, jadi kan kalau aliran darah berkurang, maka filtrasi pun akan berkurang. Ya, yang faktor kedua adalah tekanan hidrostatik dalam kapiler glomerulus. Ya, semakin tinggi tekanannya, semakin banyak yang akan difiltrasi. Ya, karena tekanan hidrostatik ini yang mendorong si zat-zat ya ataupun cairan untuk keluar dari pembuluh darah. Ya, nah kemudian proses reabsorpsi. Ya, proses reabsorpsi dapat menggunakan cara transport pasif maupun aktif. Ingat, apa bedanya pasif dengan aktif? Kalau pasif, apa? Yang mana yang memerlukan energi, pasif atau aktif? Aktif. Pak. Yang aktif, ya. Yang aktif memerlukan energi, yang pasif tidak perlu, ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu sifat keasaman, ya, pH ya, atau sifat kebasaan dari zat atau obat tersebut ya, kadang-kadang disebut pKa. Kalau dia asam lemah pKa ya, atau kalau dia basa lemah pKb kan. Nah, pH cairan pada tubulus ginjal ya. Nah, secara umum obat-obat yang tidak terdisosiasi yaitu molekul netral. Kalau dia netral kan dia tidak mengalami ionisasi, ya, tidak mengalami disosiasi, ya.
Nah, pada umumnya obat-obat tersebut ini lebih larut dalam lemak, ya, sehingga mereka dapat melalui membran sel epitel lumen. Bentar ya. Sehingga dia dapat mengalami, kalau yang dia netral berarti dia tidak terdisosiasi atau tidak terionisasi, ya, dia akan dapat melalui sel epitel lumen, ya, untuk mengalami reabsorpsi, ya. Nah, pH cairan dalam tubulus itu berkisar antara 4,5 sampai 8. Ya, tergantung apa yang kita minum, ya. Kalau kita minumnya kopi, ya, yang kan nanti dia kalau kita minum kopi, ya, saya rasa cenderung urinnya jadi asam, ya kan? Nah, tergantung makanan, kondisi penyakit, ya, dan obat yang diminum. Kalau kamu minum omeprazol gitu, ya, nanti mungkin, ya, dia urinnya akan jadi basah, ya. Nah, pH urin juga rata-rata lebih asam pada pagi hari, ya kan, kemudian jadi lebih basah pada siang hari. Oke. Nah, itu tergantung dari pengeluaran kita, ya. Mungkin karena asam kalau pagi-pagi itu kan dia lebih banyak, ya, pekat itu, ya, karena dia banyak dikumpulkan, ya, dari pengeluaran-pengeluaran tuh, ya. Dari malam hari kan kita nggak ngapa-ngapain, ya. Jadi pada malam hari ini banyak terjadi dalam tubuh kita perbaikan-perbaikan. Ya, jadi kalau kita kurang tidur sebenarnya itu nggak bagus, ya, kalau kita kurang tidur, karena pada waktu kita tidur itulah, ya, tubuh kita, sel-sel kita itu mengalami perbaikan-perbaikan, ya, sehingga di situ terjadi banyak biosintesis dan sebagainya, ya. Nah, cairan pada tubulus pada kondisi normal biasanya agak asam, ya, pH-nya itu 6,5, agak asam, ya, sehingga obat-obat asam lemah akan lebih mudah direabsorpsi, ya. Karena apa? Karena kan dia asam lemah. Kalau asam lemah dia dalam kondisi yang asam, dia akan tidak terionisasi, ya. Nah, kalau dia tidak terionisasi berarti dia akan lebih mudah untuk direabsorpsi, ya. Nah, kalau dia lebih mudah direabsorpsi berarti dia sukar untuk diekskresi. Kenapa? Karena dia tidak akan dikeluarkan, ya, dia akan masuk lagi ke pembuluh darah, ya. Sehingga dia dibilang sukar untuk diekskresi. Oke? Nah, hal-hal yang dapat menaikkan pH cairan tubulus, ya, contoh adalah kalau kita banyak makan sayur-sayuran dan buah. Oke. Antasida tadi kan obat mah, ya. Dan larutan bikarbonat. Ya, kalau kita demen banget sama apa itu kayak minuman-minuman bergas itu kan banyak mengandung bikarbonat itu, ya. Kalau kita demen banget, ya, minum Coca-Cola, Fanta, ya, nanti dia pH, ya, dan akan menaikkan pH kita urin, ya. Nah, hal-hal yang dapat menurunkan pH, ya, contoh adalah diet kaya protein, ya, makan apa daging terus, ya, pemakan daging, ya, ataupun kalau kita minum vitamin C, ya, dia dapat menurunkan pH, jadi lebih asam, ya, urinnya, ya. Atau kita minum larutan amonium klorida. Ya, amonium klorida itu karena dia klorida, ya, dia bersifat asam. Oke. Nah, obat-obat yang bersifat asam lemah, ya, pH-nya 3 sampai 7. Ini kalau kita suruh mereka apa pKa-nya itu, ya, dari obat ini, ya, dari 3 sampai 7, makanya disebut asam lemah. Oke. Pada kondisi urin yang asam, obat ini akan lebih banyak berada dalam keadaan netral, ya, tidak terionisasi, sehingga lebih mudah untuk direabsorpsi. Oke. Sebaliknya, dalam cairan filtrat yang basah, ia akan lebih banyak berada dalam bentuk ion, ya, sehingga lebih sukar untuk reabsorpsi. Contohnya adalah fenobarbital, ya, fenobarbital. Oke. Obat-obat yang bersifat basal lemah di mana pKa-nya adalah 7 sampai 10, ya kan, lebih condong ke basah, ya.
Pada kondisi urin yang basah, obat ini akan lebih banyak berada dalam netral karena dia kan bersifat basah juga, ya. Tidak terionisasi sehingga lebih mudah untuk direabsorpsi, ya. Sebaliknya dalam filtrat yang asam, ia akan lebih banyak dalam bentuk ion sehingga lebih sukar untuk direabsorpsi. Ya, contohnya adalah morfin. Oke. Kalau morfin ini ya, dia kan bersifat basah lemah. Ya, kalau urin kita asam, dia lebih banyak lebih sukar untuk direabsorpsi. Kalau urin kita basah, dia lebih mudah direabsorpsi, ya. Nah, efek dari pH dan pKa ya pada ionisasi obat, ya, pengaruh pH dan ionisasi obat. Ya, contoh, pada pH 7,4, ya kan? Nah, kalau obat itu mempunyai pKa 53, ya, maka dia akan 100% terionisasi karena apa? pKa 5,3 atau 53, ya. Itu adalah termasuk apa? Kan PKA itu kan ya kalau Asam berapa? PKA 53 sama PKA 55 mana yang lebih asam? 53 ya, Pak. 53 atau 55? 53 53. ya, lebih asam 53 ya. Nah, jadi kita lihat dia kalau pH urinnya semakin asam ya, dia semakin dikit yang terionisasi karena dia bersifat asam ya, semakin sedikit yang terionisasi ya. Nah, kalau dia semakin basah ini ya, nah dia itu pada kondisi yang asam dia semakin akan apa? Semakin sedikit atau semakin banyak yang terionisasi. Mungkin. Ini kan dia 7,4 aja nih, dia 100. Ini 99. Jadi PKA 53 sama PKA 55. Ini PKA ini bukan pH ya, ini PKA ya. Jadi ini kan ada sedikit basah ya. Jadi sedikit basah dia kalau asam dia akan lebih, dia kan ini kan lebih asam. Dia akan lebih banyak yang terionisasi. Ya. Nah, sedangkan dia ini ada sedikit. Nah, kalau ini nanti dia turun pH-nya 5 ya. Yang terionisasi lebih banyak 99, yang ini cuma 50%. Ya. Nah, sekarang kalau pH-nya turun 4 ya, 4. Dia ada 91%. Yang ini malah 9,1, 10 kali lipatnya. Ya. Nah, pH-nya lebih rendah lagi. Ya, lebih rendah lagi, dia kan bersifat asam, lebih asam ya. Dia akan lebih banyak yang terionisasi. Ya, harap kalian ngerti ini ya. Nah, ada fenomena yang kita sebut ion trapping ya atau jebakan ion. Apa sih itu ya? Nah, mengubah pH urin dengan zat kimia atau obat ya dapat menghambat atau meningkatkan reabsorpsi obat pada tubulus ginjal. Ya, peristiwa ini kita sebut ion trapping ya, ion trapping. Ya, cara ini sering digunakan untuk meningkatkan ekskresi obat jika terjadi keracunan atau overdosis. Misalnya, keracunan aspirin. Ya, aspirin itu asam salisilat. Ya, aspirin bersifat asam. Ya, nah, diberikan larutan natrium bikarbonat. Misalnya, kan orang ini keracunan asam. Ya, nah kita berikan larutan natrium bikarbonat. Jadi bagaimana? Apa yang akan terjadi? Kalau kita berikan larutan bikarbonat, maka urinnya jadi basah atau jadi asam? Jadi basah ya, Pak? Ya, urinnya Netral. jadi basah ya. Nah, kalau urinnya jadi basah, si aspirinnya lebih banyak terionisasi atau tidak terionisasi? Berarti lebih banyak terionisasi. Iya, betul. Lebih banyak terionisasi. Nah, kalau banyak terionisasi, dia dapat direabsorpsi nggak?
Dapat. Tidak dapat, ya, tidak dapat karena semakin dia netral, semakin banyak yang terreabsorpsi. Kalau semakin dia terionisasi, semakin sedikitlah dia akan terreabsorpsi. Ya, jadi dia tidak dapat direabsorpsi sehingga dia lebih banyak dikeluarkan melalui urin. Ya, ini loh gambar ini. Ya, jadi kalian jangan bingung-bingung. Ya, gambar ini ya, mana tadi? Ini ya. Kalau semakin banyak yang terreabsorpsi ke sini, kembali ke pembuluh darah, ya kan? Nah, jadi yang nanti akan dikeluarkan melalui urin ini dikit. Nah, sedangkan dia kan sudah overdose aspirin. Kalau kita overdose, kita mau banyak-banyak dia keluarin, betul nggak? Ya. Nah, jadi kita kasih larutan yang bersifat basah supaya urinnya di sini jadi basah. Nah, jadi siapa aspirinnya itu jadi terionisasi. Kalau terionisasi dia susah untuk masuk ke sini, ya. Nah, dia akan ikut keluar. Jadi ini cara kita, ya, untuk menyelamatkan pasien ini dari keracunan, ya, akibat aspirin. Contohnya lah, ya, contohnya aspirin. Ya, tadi kan sama ya. Nah, larutan basah yang sering kita gunakan yaitu natrium bikarbonat, ya, dan juga kalium sitrat, ya, karena sitratnya itu asam lemah, kaliumnya itu adalah basa kuat, ya. Jadi hasilnya adalah yang lebih basah. Oke. Sedangkan larutan asam kalau untuk mengasamkan urin kita, ya, kita bisa pakai vitamin C ataupun amonium sitrat, ya. Alright. Nah, yang tadi kan reabsorpsi secara pasif, ya. Kalau secara aktif, ya, beberapa senyawa endogenus seperti vitamin B, vitamin C, elektrolit, glukosa, ya, dan asam amino direabsorpsi dengan cara transport aktif, ya, pada tubulus ginjal, ya. Nah, karena apa? Karena mereka ini bersifat terlalu polar sehingga mereka tidak dapat secara pasif, ya, reabsorpsi, harus secara aktif. Artinya transport aktif ini menggunakan protein pembawa, ya, contohnya adalah pompa, suatu pompa, ya, dan memerlukan energi dari ATP. Oke. Transport aktif ini juga dapat menjadi suatu cara untuk mengoptimalisasikan terapi, ya. Contohnya obat canagliflosin, ya, untuk diabetes. Ini termasuk obat baru, ya, canagliflosin. Oke. Nah, obat ini menghambat transporter natrium glukosa. Jadi kalian tahu dalam tubuh kita ada transporter natrium glukosa yang kita sebut symporter. Apa itu symporter? Yaitu dia mengangkat, ya, dalam arah yang bersamaan, ya, misalnya untuk dikeluarkan dari ginjal, ya, arah yang bersamaan. Oke. Nah, symporter ini yang disebut SGLT2 ini, ya, ada di tubulus proksimal. Di mana itu tubulus proksimal? Yaitu tubulus yang paling dekat dengan glomerulus, ya. Sehingga glukosa tidak dapat direabsorpsi, ya. Dan akhirnya akan dikeluarkan bersama urin. Ya, jadi kalau kenapa dia digunakan sebagai obat diabetes? Karena dia menghalangi reabsorpsi glukosa, ya, sehingga glukosa ini akan dikeluarkan bersama-sama dengan urin, ya. Sekresi tubular, proses transport aktif, oke. Tadi kan reabsorpsi, sekresi pun ada transport aktif, ya, memerlukan energi dari ATP. Nah, menggunakan protein pembawa atau pompa yang kita sering sebut, ya. Protein pembawa ini jumlahnya terbatas sehingga dapat terjadi kejenuhan. Artinya kalau kita mau banyak-banyak, kadang-kadang kita juga nggak bisa, ya, karena terbatas protein pembawanya, ya. Nah, jika terlalu banyak obat atau zat yang mau diekskresi, tidak semua dapat diekskresikan karena tidak cukup
protein pembawa. Ya, nah mungkin terjadi kompetisi dengan zat-zat yang serupa. Contoh, transporter anion organik (OAT) untuk asam lemak, ya, dan transporter kationik organik (OCT) ya, untuk basa lemah. Oke, contoh obat-obat yang diekskresikan, yang disekresikan, ya, yaitu obat-obat asam bersifat asam, obat-obat asam atau obat-obat yang bersifat asam, ya, bukan asam bersifat asam, masih ada asam bersifat basa, ya, obat yang bersifat yang asam atau bersifat asam, ya, alright. Nah, contohnya adalah salisilat atau aspirin, ya, sulfonamide, and penicillin. Ya, faktor transfer obat-obat asidik ini dapat dihambat oleh probenecid. Ya, kamu tahu probenecid kan? Contohnya probenecid dengan penicillin. Ya, nah probenecid ini dapat menghambat transport obat-obat ini, ya, termasuk penicillin. Ya, sehingga penicillin itu tidak dapat disekresi. Karena tidak dapat disekresi, maka konsentrasinya dalam darah akan naik. Ya, nah ada obat-obat bersifat basa, contohnya morfin, atropin, kinin, neostigmin, ya. Biasanya alkaloid dia bersifat basa karena mengandung nitrogen, ya. Nah, ini ringkasan ekskresi obat melalui ginjal, ya. Jadi dia ada yang filtrasi, bisa itu dia pasif atau aktif. Biasanya filtrasi itu pasif, ya. Lokasinya di mana? Glomerulus. Apakah ada ionisasi obat? Ada katanya. Ini protein binding, ya, hanya yang tidak terikat pada protein, ya, yang free drug yang dapat difiltrasi. Oke. Sekresi itu juga suatu hal, ya, sekresi itu bisa juga aktif bisa juga pasif, ya, tapi kebanyakan di sini adalah aktif. Oke. Lokasi untuk di nefron itu proximal tubule. Oke. Mostly weak acid and weak basis. No effect terhadap protein binding, ya. Dia dipengaruhi oleh competitive inhibitor. Nah, reabsorpsi itu bisa pasif bisa aktif, ya. Tempatnya di mana? Distal tubule. Ya, kemudian non ionized, obat ini tidak mengalami ionisasi, ya. Kemudian not applicable karena drug protein, ya, karena tidak jelas-jelas, ya, kalau dia ada protein binding dia nggak bisa. Oke. Dan influenced by urinary pH dan flow. Oke. pH. Pada obat tertentu, afinitas obat terhadap kepada protein pembawa lebih besar daripada kepada albumin, ya, sehingga meskipun obat tersebut tidak dapat disfiltrasi karena terikat pada albumin, obat tersebut masih bisa diekskresikan, ya, masih bisa. Jadi maksudnya gini, meskipun dia itu, ya, tidak dapat difiltrasi karena dia terikat pada albumin, ya. Nah, obat tersebut masih bisa diekskresikan melalui ginjal, ya, yaitu melalui sekresi tubular. Nah, sekarang tadi kita sudah habis mengenai ekskresi melalui ginjal, ya. Sekarang ekskresi melalui empedu atau fesis, ya. Umumnya untuk zat-zat yang tidak larut dalam air, ya, zat-zat ini disekresi dari hepar masuk ke dalam empedu dengan cara transport aktif, ya, dan melalui empedu masuk ke dalam duodenum. Nah, beberapa obat akan mengalami sirkulasi enterohepatik. Ya, apa itu sirkulasi enterohepatik? Ya, jadi kan dia kalau obat itu oral, ya, dia dari mulut, ya, kemudian ke lambung, dari lambung turun ke mana, ke usus, kan? Ya. Nah,
Dari usus dia akan diserap ya dan dibawa oleh vena porta ke hepar ya. Di hepar dia akan mengalami metabolisme. Nah, setelah siap metabolisme itu akan metabolitnya ya akan dibawa ke kemana? Akan dibawa ke liver. Dari liver ya, dari liver dia akan dibawa ke seluruh tubuh ya. Dan di liver itu kita tahu ada empedu ya, sebagian besar dia akan masuk lagi ke empedu ya, dan dari empedu nanti dia masuk lagi ke eh, dari situ dia bisa masuk lagi ke ini ke eh, usus ya, dan diserap lagi. Itu yang namanya siklus sirkulasi enterohepatik. Oke, saya nggak tahu apa kalian ngerti nggak apa maksudnya sirkulasi enterohepatik itu ya, kalian bisa baca-baca. Oke, nah sebagian zat-zat yang tidak diabsorpsi akan dikeluarkan melalui fisis ya, karena kan dia tidak dapat diabsorpsi, jadi dia akan keluar melalui usus besar ya, dan dia keluar melalui fisis. Oke, contohnya adalah obat-obat KB hormonal, digoxin, morfin, tiroksin. Ini ya obat-obat, masuk obat-obat hormon juga sih ya, tiroksin misalnya ya, KB hormonal. Sistem ini akan memperpanjang efektivitas obat dalam tubuh, iya, karena dia akan apa? Karena dia dari usus nih, dia ke liver lagi. Ya, dari liver pergi lagi ke usus. Itu kan siklus-siklus muter-muter gitu aja ya. Jadi dia akan memperpanjang efektivitas obat dalam tubuh, insya Allah. Ya. Nah, jadi yang contohnya tadi itu sistemik ya, mungkin dengan gambar ini kalian bisa lebih mengerti ya. Jadi misalnya obat nih ya, satu obat dia kan mengalami pencernaan ya, pencernaan dia akan sampai ke usus halus. Dari usus halus dia akan melalui vena porta masuk ke dalam liver. Di dalam hati ini dia akan dirombaklah atau di metabolisme ya. Setelah dia di metabolisme, sebagian akan masuk ke empedu ya. Dari empedu masuk lagi ke usus, mengalami ini lagi, direabsorpsi lagi ya, sampai lagi ke hati ya. Sedangkan sebagian yang sistemik sirkulasi yang bisa, dia akan pick up. Dia akan pick up sistemik sirkulasi kan, dia akan pick up ya. Nanti apa akan terjadi? Dia bisa dari sini dia bisa ke seluruh tubuh juga ya, bukan semuanya akan pergi ke sini, bladder enggak. Nah, dari situ dia akan juga ada beberapa juga pergi ke organ-organ lain. Ya. Karena dia kan dari liver ini kan bisa dikeluarkan lagi ya, tidak harus melalui bile acids. Nah, kemudian ekskresi melalui paru-paru ya, untuk cairan yang volatile, mudah menguap ya, dan gas-gas. Contohnya adalah obat anestesia, etanol, karbon dioksida, hasil uraian obat-obat dalam metabolisme. Oke. Ekskresi senyawa yang menguap tergantung pada andalan konsentrasi. Bukan andalan ya, landaian. Jadi landaian itu artinya apa? Paras ya. Jadi ekskresi senyawa yang menguap tergantung pada landaian konsentrasi dan landaian tekanan antara darah dan udara pernapasan. Nah, proses yang terjadi adalah melalui difusi ya, karena alveoli itu banyak ya, dia hanya satu lapis aja ya, jadi dia gampang berdifusi. Oke. Kemudian saya lihat masih ada berapa ya, sedikit lagi ya, sedikit lagi ya. Ekskresi melalui ASI, susu bersifat lebih asidik atau asam ya daripada plasma ya.
maka obat-obat yang bersifat basa cenderung terakumulasi karena ion trapping. Ya, terus karena ion trapping, kenapa dia ion trapping lagi? Ya, karena dia kan susu itu kan bersifat asidik tadi itu, ya, daripada plasma. Nah, sekarang ada obat-obat bersifat basah. Jadi basah di dalam asidik dia cenderung jadi terdisosiasi atau terionisasi, ya. Nah, kalau dia terionisasi dia tidak dapat direabsorpsi, ya, sehingga terjadi ion trapping. Ya, dia trap, dia trap itu apa ya? Tertawan ya, trap, tertipu ya, tertawan di situ ya. Nah, sedangkan sehingga akan banyak dikeluarkan melalui ASI. Ini yang ya. Oke, contohnya adalah nikotin. Makanya kalau orang yang menyusui jangan merokok ya, karena nikotinnya bisa masuk ke morfin, benzodiazepin dan lain-lain. Ya. Obat-obat yang tidak terionisasi, contohnya etanol, urea, ya, dapat masuk ke dalam ASI, tidak tergantung kepada pH. Nah, rute-rute lain, ya, yaitu keringat, air liur, dan air mata. Ya, ini semua tergantung pada pH, contohnya adalah paraldehid dan bromida. Kulit dan rambut, contohnya adalah arsen. Ya, arsen ini ya adalah sangat racun ya. Tahu nggak arsen ya? Kalau kita minum obat arsen itu sedikit aja udah keracunan ya. Nah, dia itu akan terdeposisi. Apa itu deposisi? Ya disimpan. Di mana? Di kulit atau di rambut. Nah, itu ajaibnya ya. Si arsen itu bisa masuk ke kulit dan ke rambut. Oke. Nah, inilah kuliah kita hari ini. Jam berapa sekarang? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Jadi Pak, dari materi 1 sampai yang ini ya Pak?